Amerika tak sanggup lagi, akhirnya dam perat Israel di hadapan PBB, dibantu malah bikin malu. Perwakilan Amerika Serikat berencana mendamprat Israel di rapat darurat Dewan Keamanan PBB terkait Menteri Keamanan Nasional Kabinet Benyamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, yang menyelonong ke komplek Masjid Al-Aqsa. Rapat DKPBB bakal berlangsung sore waktu setempat di markas PBB New York. Sebelumnya, Ben-Gvir memaksa mendatangi komplek Masjid Al-Aqsa waktu setempat. Tindakan Ben-Gvir tersebut dinilai sembrono dan beresiko memicu konflik karena komplek Masjid Al-Aqsa sesuai kesepakatan internasional merupakan tempat suci bagi umat Muslim. Secara keseluruhan, wilayah yang juga dikenal sebagai Temple Mount merupakan tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Meski demikian, Masjid Al-Aqsa dalam komplek tersebut masih menjadi tempat peribadatan umat Islam. Warga Yahudi tidak diperbolehkan memasuki masjid itu untuk melakukan peribadatan. Ulah Ben-Gvir tersebut pun memicu protes bagi sejumlah negara, terutama negara-negara mayoritas Muslim dari Uni Emirat Arab hingga Indonesia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga dilaporkan sempat menghubungi Netanyahu untuk memperingatkan tindakan sembrono Ben-Gvir bisa memicu eskalasi konflik. China dan UEA bahkan secara resmi meminta rapat darurat DKPBB untuk membahas masalah yang memanas di komplek Masjid Al-Aqsa. Amerika Serikat yang notabene sekutu kuat Israel pun berencana menegur keras Israel di rapat DKPBB atas aksi Ben-Gvir di Masjid Al-Aqsa. Kami menegaskan sikap untuk menjaga status quo demi penghormatan terhadap situs suci di Yerusalem. Aksi sepihak yang bertolak belakang atas status quo tentu tidak dapat diterima. Demikian pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price seperti dikutip dari Jerusalem Post, yang menegaskan bahwa pemerintah Biden berencana menyuarakan pandangan tersebut untuk mengingatkan Israel di DKPBB. Kami siap menegaskan kembali pandangan kami kepada kolega di Dewan Keamanan, ujar Price. Sebelumnya, Netanyahu membela tindakan menterinya mendatangi wilayah yang diklaim masih kedaulatan Israel serta tidak melanggar status quo, sebab Ben-Gvir hanya mendatangi Masjid Al-Aqsa dan tidak beribadah di sana. Netanyahu pun bersikeras tetap pada sikapnya untuk kepentingan Israel ketimbang pandangan dunia internasional. Daripada tunduk dan mengikuti dikte komunitas internasional, kami dengan bangga akan bertahan pada kepentingan negara Israel dan tanah Israel, kata Netanyahu. Israel wajib paham status Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem jangan diubah jika tidak Hamas lakukan. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengancam akan melancarkan aksi balasan terhadap Israel jika negara tersebut berani mengubah status quo Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem. Hal itu disampaikan Haniyeh saat peringatan 35 tahun berdirinya Hamas. Kami benar-benar tidak akan mengizinkan implementasi rencana Zionis di Masjid Al-Aqsa atau di Yerusalem secara lebih luas. Pedang Yerusalem belum dan tidak akan disarungkan, kata Haniyeh dalam pidatonya dikutip laman Time of Israel. Dia menegaskan tugas Hamas untuk menjaga Al-Aqsa tidak akan pernah luntur. Hamas telah membuat kesepakatan dengan rakyat kami atas Masjid Al-Aqsa yang diberkati, telah menjaga kedalaman rasa hubungan Islam dengan Yerusalem dan Al-Aqsa. Komentar Haniyeh muncul di tengah kekhawatiran atas penunjukan pemimpin sayap kanan Partai Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Sebagai tokoh yang dikenal anti-Arab, naiknya Ben-Gvir ke posisi tersebut diprediksi membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk dapat melaksanakan peribadatan di sekitar komplek Masjid Al-Aqsa. Selama ini, sejumlah aktivis Yahudi telah mendorong agar warga Yahudi diizinkan melakukan peribadatan di sekitar situs tersuci ketiga umat Islam tersebut. Ben-Gvir bahkan telah menyerukan agar pembatasan kaum Yahudi untuk memasuki dan beribadah di Al-Aqsa dicabut. Menurutnya hal itu merupakan bentuk apartheid anti-Yahudi di tempat suci.
Benyamin Netanyahu telah meminta perpanjangan waktu selama 2 pekan untuk membentuk pemerintahan. Tenggat waktu pembentukan pemerintahan seharusnya berakhir tengah malam. Kami berada di tengah negosiasi, tengah membuat banyak kemajuan. Namun dilihat dari kecepatannya, saya memerlukan perpanjangan hari yang disediakan oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan, kata Netanyahu dalam surat yang dirilis oleh kantornya. Secara hukum, Presiden Israel yang kini dijabat Isaac Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari untuk keperluan negosiasi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu telah menandatangani kesepakatan koalisi dengan 3 partai ekstrem kanan, yaitu Religious Zionism, Jewish Power, dan Noam. Pada pekan lalu, Likud mengumumkan kesepakatan dengan partai keempat yaitu SAS, tapi kesepakatan dengan SAS dan blok ultra-ortodok lain, United Torah Judaism, bersifat sementara, bukan kesepakatan koalisi yang mengikat. Masih ada masalah yang belum terselesaikan terkait alokasi posisi, tulis Netanyahu dalam suratnya kepada Isaac Herzog, mencatat sifat prematur dari perjanjian SAS dan United Torah Judaism. Sebelumnya, beberapa analis politik memperkirakan Netanyahu tidak akan memerlukan waktu lama untuk mengumumkan pemerintahan barunya setelah menerima mandat pembentukan dari presiden. Namun melihat situasi saat ini, pembicaraan koalisi terbukti rumit. Netanyahu terpaksa memberikan portofolio sensitif kepada tokoh kontroversial, termasuk pemimpin ekstremis dari Jewish Power, Itamar Ben-Gvir. Tokoh yang dikenal dengan retorika anti-Arab itu akan menjadi Menteri Keamanan Nasional. Artinya, Ben-Gvir bakal bertanggung jawab atas polisi perbatasan di tepi barat yang diduduki. Penunjukannya sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel telah memicu kekhawatiran di antara kalangan masyarakat Palestina. Sementara itu, alokasi portofolio Netanyahu untuk anggota partainya sendiri juga belum diselesaikan. Komplikasi lainnya adalah bahwa pemimpin partai SAS, Aryeh Deri, telah dihukum karena pelanggaran pajak. Menurut Jaksa Agung Israel, karena terbelit kasus tersebut, Deri dilarang bertugas di kabinet. Parlemen Israel, di mana Netanyahu dan sekutunya sekarang mengendalikan mayoritas, mungkin berusaha untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan Deri bertugas di kabinet sebelum memperkuat kesepakatan koalisi. Di bawah perjanjian SAS Likud sementara, Deri akan menjadi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan di pemerintahan Netanyahu berikutnya. Dia pun ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri.